Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa tips yang saya dapat rangkum dari materi-materi yang disampaikan oleh para dokter pada saat training atau manasik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qot Yazid, punya channel Yazid, channel YouTube. Dalam perjalanan spiritual yang mengharuskan jamaah memiliki kondisi kesehatan fisik dan kesehatan mental yang sempurna, maka kita harus memperhatikan beberapa hal yang perlu diingatkan, bahwa perbedaan suhu antara di Indonesia dengan di Arab Saudi itu jauhlah berbeda. Diperkirakan suhu di Arab Saudi dapat mencapai hingga 50 derajat Celcius. Puncak ibadah haji adalah saat di mana jamaah melakukan atau berada di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina, atau yang disebut dengan di Musna, Muzdalifah, Arafah, dan Mina. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa tips agar tetap fit, sehat dalam keadaan seperti itu. Nah, ini apa aja tipsnya supaya kita tetap sehat, bugar? Tentu diawali dari saat kita di Indonesia ini, dimana ketika kita berperilaku hidup sehat di negeri Indonesia ini akan mempengaruhi perilaku hidup sehat di sono. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dimulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Minimal 6-8 jam dalam sehari. Istirahat yang cukup minimal 6-8 jam. Batasi konsumsi kopi atau teh menjelang tidur. Jangan membiasakan diri mengkonsumsi teh atau kopi menjelang tidur, karena hal itu akan mengganggu istirahat Anda. Yang kedua, aktivitas harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan bila bepergian. Sesuaikan aktivitas fisik dengan kondisi kesehatan kita. Bila kita bepergian, pastikan kita berjamaah atau berkelompok. Selalu bersama, selalu berkelompok. Karena kita tidak tahu
Ketika kita dalam perjalanan tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan, kita ada yang menolongnya tentunya. Nah, ini. Jadi biasakan bila bepergian, pastikan berjamaah atau berkelompok. Jangan sendiri-sendiri, apalagi di negeri orang. Nah, ini yang kita mungkin baru pertama kali datang ke situ. Pastikan selalu berkelompok. Ya. Yang selanjutnya, memakai pelindung di saat keluar dari pondokan atau dari hotel. Kenapa? Karena kondisi di sana panas. Seperti menggunakan payung. Nah, itu dari sini kita siapkan payungnya. Kemudian kacamata hitam, topi, masker. Nah, jadi jangan lupa masker, botol semprotan harus dicatat, alas kaki atau sendal bisa, pelembab bibir dan kulit, pelembab kulit. Nah, ini. Jadi tip yang satu ini harus dicatat, yaitu memakai alat pelindung diri saat keluar dari pondokan atau dari hotel. Siapkan dari sekarang payung, kacamata, masker, botol semprotan air, alas kaki, pelembab bibir atau pelembab kulit. Ini juga sebagai alat atau usaha kita agar kita tidak terkena teriknya matahari yang begitu besar di sana. Maka kita juga perlu tip selanjutnya, yaitu minum obat rutin secara teratur. Bagi yang mengalami ataupun yang tidak mengalami tetapi untuk menjaganya, maka minum obat rutin secara teratur. Kemudian konsumsi vitamin atau suplemen. Konsumsi vitamin atau yang belum beli vitamin nanti, atau suplemen sesuai anjuran dari dokter. Tips selanjutnya adalah konsumsi makanan yang bergizi. Makan teratur sesuai dengan waktu, tepat waktu, serta konsumsi sayur dan buah. Saya ulangi bahwa untuk menjaga kesehatan di sana, kita hendaknya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makan teratur, waktunya makan. Jangan menyimpan makanan. Tepat dan waktu, serta konsumsi sayuran dan buahan. Makan teratur, tepat waktu, serta konsumsi sayuran dan buahan. 6. Minum air 200 mili. Minum air 200 mili per jam. Minum air 200 mili per jam, tidak menunggu haus. Nah ini.
minum air 200 mili per jam tidak menunggu haus. Kemudian minum Oralit 1 bungkus per hari untuk mencegah terjadinya kekurangan cairan atau dehidrasi. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian kekurangan cairan atau dehidrasi ini sangat berbahaya, ya. Karena itu kita harus menyimpan bekal atau menyiapkan bekal untuk dibawa selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bekal apa? Di samping bekal ruh, bekal jasmani, juga ada bekal seperti obat rutin, air minum, makanan kecil seperti kurma atau biskuit. Ini kita siapkan ketika kita berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Makanan-makanan kecil nih. Dari sini kita beli biskuit, beli kurma, dan juga menggunakan alat pelindung diri, ya, seperti tadi ya, topi, kacamata. Yang selanjutnya kita harus bersikap tenang, harus mampu mengelola stres, yaitu dengan selalu berpikir positif, berbanyak-banyak husnudon dengan Allah, banyak-banyakin doa dengan Allah, banyak membaca Al-Quran, perlu ya, zikir, doa, baca Quran, gitu. Ini sangat penting ya bagi kita untuk menghindari stres. Harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak cerita ketika mengalami kesulitan dengan melakukan zikir, doa, istighfar, kesulitan itu akan segera teratasi. Namun jika ada diri kita atau saudara kita atau teman kita mengalami gangguan kesehatan seperti adanya pusing atau mengeluh atau diare, maka segera melapor ke petugas kesehatan. Apabila ada keluhan sakit, segera melapor. Jangan malu-malu. Yang selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, menjaga kerjasama. Nah ini memang kerjasama antar jamaah untuk menghindari terjadinya stres. Bekerja sama antar jamaah untuk meningkatkan, menjaga kesehatan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Bila ada jamaah yang tidak mau makan dan minum, segera laporkan ke petugas. Kalau kita tidak bisa membujuknya, segera laporkan ke petugas.
Karena bahaya ya kalau sudah tidak mau makan dan mau minum. Nah, puncak ibadah haji dari Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah yang merasakan kelelahan sehingga dapat jatuh sakit hingga meninggal dunia. Karena itu pastikan untuk tetap menjaga kesehatan, ikuti anjuran-anjuran dari dokter pada saat training atau saat manasik haji. Ikuti anjuran-anjuran dari dokter tuh, dari petugas kesehatan pada saat manasik haji maupun pada saat perjalanan, karena kita selalu didampingi oleh petugas kesehatan, yaitu 2 perawat ya. 6 perawat, 2 dokter ya, atau berapa, pasti ada petugasnya kemarin ini. Bila kita betul-betul ada keluhan sakit, segera lapor, jangan malu-malu. Teman-teman sekalian, sahabat Yazid, calon jamaah haji, mari kita bersama-sama untuk terus berkomitmen menjaga, saling menjaga kesehatan. Menjaga kekompakan. Sebelum kita berangkat ibadah haji. Kemudian saat kita berada dalam perjalanan pun harus menjaga kesehatan, menjaga kekompakan. Kemudian setelah ibadah haji pun kita juga harus tetap menjaga kesehatan, kekompakan, agar semua kita bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Bacalah doa ini. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Perbanyaklah baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaknya membaca tahmidah, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Itulah harapan kita ketika kita bisa menjaga kesehatan mulai dari sekarang pada saat berangkat sampai saat berkumpul di Arafah, di Mina. Nah, ini kita pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat, bertemu dengan keluarga kita. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa tips yang saya dapat rangkum dari materi-materi yang disampaikan oleh para dokter pada saat training atau manasik haji. Ada sebagian tambahan materi dari dokter yang ada di dalam media elektronik yang memberikan saran-saran kepada jamaah haji Indonesia. Semoga tip ini bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi Anda yang mau pergi haji. Semoga Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan pertolongannya kepada kita untuk senantiasa berzikir kepadanya sehingga kita mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.